Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di channel Febri Official. Tema pada video kali ini adalah makanan sultan seharga setengah juta dengan judul 5 pelajaran penting yang kita bisa ambil dari makanan sultan. Namun sebelum lanjut, pastikan teman-teman saksikan cuplikan video berikut ini. Bagaimana teman-teman setelah tonton video cuplikannya, apakah tertarik untuk beli? Tapi kami tidak jual ya. Kita akan bahas mengenai 5 pelajaran penting yang bisa kita ambil dari Supreme Oreo ini. Lalu, apa saja 5 hal itu? Pelajaran pertama yaitu tentang branding ataupun brand. Brand sejatinya adalah persepsi seseorang terhadap suatu bisnis atau terhadap suatu perusahaan atau terhadap suatu merek. Brand juga bisa diartikan sebagai identitas. Nah, identitas ini selalu berkaitan dengan image, misi, visi, maupun nilai tambah yang kita miliki atau yang perusahaan kita miliki. Jadi, pastikan teman-teman kita bisa membangun brand ini dengan baik, seperti yang dilakukan oleh Supreme dan Oreo ini. Contoh sederhananya begini teman-teman, ketika saya bilang air mineral dalam kemasan, merek apa yang pertama kali muncul di benak teman-teman? Itulah yang dinamakan dengan brand. Begitupun ketika saya bilang mie instan, merek apa yang pertama kali muncul di benak teman-teman? Tidak mengherankan memang teman-teman. 3 keping Oreo ini dibanderol dengan harga yang cukup tinggi, yaitu setengah juta untuk 3 keping. Dan ini pun laku keras di pasaran. Ini berkat mereka, kegigihan mereka membangun brand image mereka dengan begitu baik. Ini terjadi karena Supreme menciptakan brand image eksklusif dengan strategi kelangkaan. Tidak hanya sampai di situ teman-teman, Supreme juga memposisikan dirinya untuk sulit didapatkan. Meskipun terdapat permintaan yang besar, Supreme tetap konsisten untuk memproduksi produknya dalam jumlah terbatas. Karena mereka ingin menjaga bagaimana brand yang mereka bangun selama ini. Sehingga harga jual produknya mereka itu tetap tinggi dan high class. Lalu ada pertanyaan yang muncul ke permukaan. Mengapa mereka para pembeli itu sanggup merogoh kocek yang begitu dalam untuk biskuit ini, yakni setengah juta untuk 3 keping biskuit Oreo Supreme. Di sini menurut sosiolog Universitas 11 Maret disebutkan bahwa ternyata Supreme ini sudah berhasil menjadi suatu identitas populer. Sejatinya kolaborasinya itu dengan Oreo bukan saja pada fungsi makanan, tetapi lebih karena image-nya. Jadi orang membeli bukan karena produknya bagus saja, tetapi karena brand-nya atau image-nya. Inilah yang dilakukan. Bahkan nih, Supreme pernah menggagalkan publik nih dengan menjual batu bata dengan harga 30 dolar Amerika Serikat atau sekitar 400 ribu. Pernah juga batu 400 ribu ini dijual kembali dengan harga 1 juta. Ini hanya untuk satu bongkar batu bata. Kalau kamu mau beli nggak? Pelajaran kedua yang kita dapatkan itu adalah mengenai target market atau target pasar. Sejatinya, target pasar adalah suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan perusahaan untuk membeli produk yang dijual. Ya, singkatnya, target pasar adalah kelompok yang akan dilayani sebagai konsumen. Jadi tidak ada barang atau produk yang terlalu mahal atau terlalu murah, asal kita tahu target marketnya siapa. Inilah yang dilakukan oleh Supreme Oreo. Mereka tahu target market mereka. Siapa yang akan disasar? Siapa saja yang akan melakukan pembelian produk ini. Jadi mereka sudah pikirkan matang-matang tentang harga maupun jumlah yang akan mereka keluarkan terkait dengan produk Oreo Supreme ini. Inilah PR kita semua. Bagaimana kita bisa menemukan target market yang pas untuk produk kita. Apakah kita itu ambil kalangan
menengah ke atas atau menengah ke bawah atau kalangan biasa-biasa saja. Jadi, pastikan kita harus tahu dulu target market yang akan kita tuju sebelum kita mengeluarkan suatu produk atau jasa untuk kita jual. Lalu yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil dari Oreo Supreme ini yaitu tentang marketing strategi. Di mana marketing strategi yang mereka terapkan itu benar-benar powerful dan terbukti ini benar-benar berhasil. Nih, jika kami bisa menjualnya 600 buah, maka kami akan memproduksinya 400 buah. Begitulah cara kami, tutur James Jebbia. Inilah strategi yang mereka tawarkan. Selanjutnya, yang keempat itu mengenai kolaborasi. Sudah barang tentu, perusahaan-perusahaan yang besar, produk-produk yang laku keras mereka selalu berkolaborasi dengan produk ataupun perusahaan-perusahaan yang lain. Sehingga penjualan mereka bisa melesat dengan baik, dengan melesat begitu tinggi bahkan ratusan kali lipat daripada sebelumnya. Inilah yang dilakukan oleh Oreo Supreme. Mereka, dua perusahaan yang besar, berkolaborasi bakal menjadi lebih dahsyat lagi. Nggak hanya memproduksi item sendiri, Supreme ini juga sering berkolaborasi dengan merek-merek terkenal seperti ya Nike, Clarks, dan selanjutnya teman-teman, alasan lain yang membuat brand ini begitu populer adalah banyaknya selebriti-selebriti dunia yang memakai produk-produk Supreme ini. Itu akan menambah kesan sulit didapat dan elegan serta premium. Nah, poin kelima yang bisa kita pelajari dan kita ambil adalah tentang momentum. Nah, teman-teman sudah pasti sering kan mendengar istilah-istilah kata hype base. Hype base ini adalah secara singkat adalah orang-orang ataupun mereka yang begitu antusias dan tertarik dengan hal-hal yang berbau branded. Ya, ini seperti yang terjadi pada saat ini di Indonesia maupun di seluruh dunia. Momentum inilah yang dimanfaatkan oleh Oreo untuk menggait para pembeli mereka dengan begitu mudahnya. Ya, mereka yang sudah pernah membeli barang-barang Supreme, ya misalnya sepatu, baju, kaos, celana, dan lain sebagainya, itu akan lebih mudah digait. Nah, inilah 5 hal yang bisa kita pelajari dari Oreo Supreme ini. Jadi teman-teman, semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat dan see you di next video.